Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali dan bersyukur kepada Allah kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini dalam tadabbur Al-Qur'an. Mari kita buka Al-Qur'an, membaca dan kemudian menggali nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena Allah turunkan Al-Qur'an adalah untuk hidayah atau petunjuk bagi kita semuanya. Dengan Al-Quran, hidup kita akan lebih tenang. Dengan Al-Quran, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Hari ini kita akan berbicara tentang tabayun. Ya, pemirsa, di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana komunikasi informasi terbuka, bisa kita dengan mudah mengakses sebuah informasi. Namun bagaimana kita menyeleksi informasi-informasi yang baik dan yang tidak baik. Nah, bagaimana Islam memberikan arahan kepada kita ketika kita mendapatkan sebuah berita, sebuah informasi, agar kita tidak salah dalam menanggapi informasi itu sendiri. Sudah hadir narasumber kita, ya, Ustadz Haji Fahmi Salim MA yang akan menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi Salim, senang sekali ketemu lagi Ustadz. Ya. Ini topik yang sangat berkaitan sekali dengan dunia informasi yang sekarang ini sangat mudah sekali Ustadz ya untuk kita dapatkan Ustadz. Ini bagaimana Islam mengarahkan kita untuk menyikapi sebuah informasi, sebuah berita, agar kita tidak menjadi orang yang masuk di dalamnya orang-orang yang fitnah, orang-orang yang ghibah, orang-orang yang salah dalam menerima informasi dan kemudian kita menyikapinya salah juga gitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, amma ba'du. Para pemirsa sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Tadabbur Al-Qur'an ya, kita merenungi dan juga menghayati bagaimana kita mengoperasionalkan ya, petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pentingnya informasi ya, agar kita tidak salah dan keliru dalam menerima informasi, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menerima kabar dari orang fasik. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ya, kalau tidak salah. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 6 Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita atau kabar, fatabayyanu, maka ceklah terlebih dahulu, telusurilah sehingga menjadi jelas ya, jelas keadaannya. Fatabayyanu, karena tabayyana itu kejelasan ya. Antusibu, tujuannya untuk apa tabayun ini? Agar kalian tidak menimpakan satu kaum ya, merugikan satu kaum bijahalatin karena kebodohan. Ya, fatusbihu ala. Nah, sehingga kalian akan menyesalinya pada satu di masa yang akan datang karena perbuatan sembrono itu. Karena kita tidak menyeleksi berita, menyeleksi informasi kebenarannya, sehingga kita turut menyebarluaskan kebohongan, menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan ghibah. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika turunnya ayat ini. Ya. Turunnya ayat ini kan dilatar belakangi oleh peristiwa di mana seorang pemimpin dari Banil Mustalik ya, yang sudah masuk Islam, dia berjanji meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan orang yang bertugas memungut harta zakat. Maka diutuslah seseorang itu ya. Ketika mau masuk ke dalam perkampungan Bani Mustalik ya, sudah akan disambut oleh pemuka Bani Mustalik namanya Haris bin Dirar Al-Khuzai ya, radhiyallahu anhu. Ketika akan disambut, nampak semua orang banyak keluar. Nah, si utusan Rasulullah ini yang bertugas memungut harta zakat ini salah persepsi, dikirain penyambutan itu adalah upaya untuk
mereka ini mau membunuh ya seorang yang diutus Rasulullah namanya Walid bin Uqbah. Sehingga dia bukannya masuk ke perkampungan itu, malah justru lari, berbalik arah, ya, karena takut. Ini kok banyak sekali orang mau ngapain nih, saya jadi bingung kan, takutnya saya dibunuh gitu. Nah, berbalik arah. Nah, karena itulah Rasulullah bertanya, kenapa kamu balik lagi? Ini katanya Banil Mustalik mereka mau bunuh saya. Ternyata itu salah persepsi. Ya, karena kesalahan informasi, sehingga tidak bersihnya bertanya dulu. Betul. Kalian keluar itu mau ngapain? Ya, ternyata ini sudah mengambil kesimpulan sendiri. Dia pulang mengadukan pada Rasulullah, sehingga Rasulullah sempat marah. Ya, lalu dipanggillah pemuka Bani Mustalik. Apa yang terjadi? Itu sebenarnya bukan kami ingin bunuh utusan engkau ya Rasulullah, tapi kami ingin menyambut mereka. Gitu. Justru. Nah, ini karena tidak ada tabayun ini, maka turunlah ayat ini ya. Perintah Allah untuk kita melakukan tabayun. Artinya ketika kita salah menerima berita, salah pula kita menanggapinya gitu Ustaz ya. Jadi kesimpulannya salah itu kalau kita. Ini kalau masuknya ke dalam rumah tangga nih Ustaz, kan ini lebih bahaya kalau kita nggak tabayun ya. Suaminya lo begini begitu begini, atau istrinya lo begini begitu, ketika tidak ditanggapi dengan tabayun, ini kan bisa jadi rame ini Ustaz. Tabayun ini harus menjadi protap ya. Menjadi prosedur tetap. Dalam kita menerima dan menyeleksi informasi dari manapun, dalam lingkup apapun, nah, itu dalam keluarga, di tengah masyarakat, ya, hubungan antara penguasa dengan rakyat, itu harus dengan mekanisme protap ini. Tabayun. Misalnya tanpa tabayun, ya, misalnya SMS atau WhatsApp, atau postingan-postingan ya? Suaminya, postingan-postingan yang ada di WhatsApp ini kan kita tidak bisa mengendalikan. Orang mau ngirim apa, kita nggak bisa mengendalikan. Ya. Ternyata dibuka oleh istrinya, lalu muncullah kecurigaan-kecurigaan. Ya, tanpa bertanya, tanpa tabayun, langsung memarahi suaminya, atau sebaliknya. Ini bisa timbul fitnah. Ya, kemudian juga di tengah masyarakat kita sering menerima potongan-potongan video. Ya, misalnya ada tokoh mengungkapkan seperti ini, tetapi dipotong-potong sedemikian rupa seolah-olah menarik gitu ya. Seolah-olah dia berpendapat seperti ini, yang itu melukai dan merugikan masyarakat. Nah, disebar itu menjadi fitnah. Nah, ini berbahaya. Ya, atau sekarang ini zaman musim mau pilkada, pemilihan kepala daerah. Ya, ada yang dinamakan black campaign, kampanye hitam. Dan kampanye hitam ini belum tentu dilakukan oleh musuh, oleh kompetitor, tetapi bisa jadi dilakukan oleh kelompoknya sendiri, ya, dengan menggunakan menyebarkan spanduk fitnah-fitnah yang ditujukan kepada dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah korban dari orang lain. Saya terzolimi biasanya gitu ya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, ini nanti akan kita kaitkan juga Ustadz ya dengan tadi disebut postingan-postingan. Ketika kita memposting sesuatu, tentu kan kita juga, jadi di sini ada dua belah pihak Ustadz ya, orang yang memposting dan orang yang menerima kan Ustadz ya. Bagaimana di sini kita mempunyai sikap bijak ya, sikap adil terhadap diri kita sendiri dalam menyebarkan berita-berita gitu Ustadz ya. Baik, sahabat TVMO, tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran. Kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut.